Teka-teki kematian Wayan Mirna mulai terkuak. Diduga kopi yang diminum Mirna mengandung sianida. Berdasarkan pernyataan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, dari pemeriksaan 6 sampel kopi yang diminum Mirna positif mengandung sianida. 6 sampel kopi itu yang rencananya kami baru dapat kabar telah dikirimkan ke laboratorium forensik. Diduga salah satu dari 6 sampel, satu sampel yang diminum oleh korban mengandung zat yang diduga sianida. Apa sebenarnya sianida itu? Sianida merupakan senyawa kimia yang bisa mencegah sel-sel darah merah untuk menyerap oksigen. Pada dosis tertentu, sianida dapat menyebabkan kematian dalam waktu maksimal 15 menit akibat kekurangan oksigen. Sianida menjadi salah satu kategori racun yang paling mematikan. Arsenik. Jika seseorang terpapar zat ini dalam dosis yang tidak mematikan, kedepannya akan menyebabkan keracunan kronis dan menjadi zat penyebab kanker. Tetradotoksin. Zat ini biasanya terdapat di dalam ikan buntal dan dapat menyebabkan keracunan tetradotoksin neurotoksin. Botulisme. Infeksi racun ini menyebabkan kelumpuhan akut pada kedua sisi saraf tubuh dan saraf yang melakukan kontrol otomatis serta kesadaran dalam tubuh. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, kembali lagi bersama kami di Talk to Anyus dan sudah hadir satu lagi tamu saya malam ini, Profesor Dr. Agus Purwadianto, ahli forensik dari RSCM. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof, kalau Prof melihat mengikuti kasus Mirna Salihin, apa yang menjadi pertanyaan besar dalam kasus ini, Prof, dari disiplin ilmu forensik? Ya, jadi orang yang masih muda sehat itu tiba-tiba meninggal, itu mesti ada yang perlu kita curigai adalah racun, itu pertama. Walaupun harus tetap dipertimbangkan adanya penyakit. Seorang dokter forensik harus membuka semua peluang tersebut. Lebih besar faktor penyakit bawaankah atau racunnya untuk menyebabkan kematian saat itu juga? Data TKP menentukan. Jadi kita sebagai yang memeriksa akibat, sedangkan sebab itu ada dari TKP, itu tentu saja harus dipadukan. Nah, oleh karena itu kalau makin fokus data TKP-nya, kita juga makin bisa memahaminya, jadi bisa mengkonfirmasinya seperti itu. Nah, kalau dari yang pemberitaan kan nampaknya racun lebih dimungkinkan, ya. Walaupun sekali lagi kita untuk penyebab kematian harus kita buka peluang tadi, ya. Termasuk juga cara kematian harus kita buka, ya. Apakah itu pembunuhan, bunuh diri ataupun kecelakaan, ya, itu harus kita buka. Tapi pihak penyidik tentu saja memiliki data TKP yang lebih kuat. Polisi sempat mengatakan ada dugaan ditemukannya sianida di lambung dan hati korban. Ya. Apakah itu bisa menjadi jawaban misteri kematian Mirna? Sepanjang definisi racun adalah kalau tidak ditemukannya adanya zat-zat yang abnormal di dalam tubuh, kemudian tidak ditemukan penyebab kematian yang lain, itu sebenarnya bisa disimpulkan racun tersebut yang ditemukan itulah yang menjadi penyebabnya. Itu dinamakan sianida atau ada zat lain? Itu prinsip umum. Nah, jadi artinya zat yang tidak normal tadi yang dalam jumlah kecil yang menyebabkan penyakit ataupun kematian itu yang diambil sebagai satu kesimpulan. Nah, tinggal memang untuk kepastiannya lebih pasti lagi adalah harus dibuktikan jumlahnya melewati lebih dari dosis letal yang di dalam literatur. Apa ciri-ciri seseorang keracunan atau di dalam tubuhnya terdapat racun sianida, Prof? Kalau bicara sianida biasanya lebamnya itu merah terang, ya, dan memang karena di dalam darahnya itu keping darah atau hemoglobin itu gagal mentransport oksigen, ya. Nah, itu jadi ada penyumbatan seperti itu? Dia seperti ada mati lemas dan akhirnya artinya oksigen ke otak itu berkurang. Otak dan seluruhnya juga berkurang. Seluruh fungsi vital. Jadi fungsi vital itu terutama adalah otak, jantung dan paru-paru.
dalam keterangan beberapa hari lalu ada yang menyebutkan Mirna ketika datang sempat dibawa ke klinik di Mualger Indonesia, tidak ada muntah, tidak ada batuk darah yang bisa menjadi penyebab atau indikator adanya racun yang masuk ke dalam pembuluh darah. Apakah itu bisa diartikan ada penyebab lain yang bisa menjadi jawaban dari misteri kematian Mirna? Ya tentu saja kalau dia langsung diminum dan gejala-gejala yang ditimbulkannya tidak terlalu khas, ya tidak itu konklusif. Jadi yang utama kalau dalam racun adalah ditemukannya ada zat racun tersebut di dalam tubuh dan sudah dimetabolisme. Jadi dalam hal ini memang di dalam jaringan hati atau dalam darah. Mas Erlangga, tadi kita sebelum break kita sempat menyatakan ada mirip-mirip dengan kematian almarhum Munir di tahun 2004 lalu. Anda melihat memang apakah ada persamaan antara kasus yang dialami Mirna Salihin dengan apa yang terjadi dengan almarhum Munir di tahun 2004? Kita sulit ya, atau bisa dikatakan bahwa ini bukan sulit tapi sangat ekstrim berbeda. Kalau Munir itu kan rekodnya panjang. Ya. Dia sebagai tokoh hak asasi manusia yang dianggap selalu kontroversi dan kemudian bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kalau untuk kasus Mirna dia boleh jadi mungkin sebabnya karena dia sendiri, boleh jadi karena mungkin ada pengaruh sosial, misalnya seperti mungkin karena gangguan-gangguan sosiologis yang terjadi antara orang tua dengan pihak lain bisa saja yang kemudian mengakibatkan. Jadi korbannya adalah anaknya, itu dugaan. Ya. Atau juga mungkin karena ada gangguan sosiologis antara korban sendiri dengan pihak pelaku atau misalnya orang-orang yang di sekitar pelaku kan gitu ya. Atau barangkali mungkin bisa jadi karena memang secara kebetulan juga bisa jadi kan gitu kan, kita tidak tahu ya. Yang jelas ini kan harus bisa dideteksi. Bagaimana perjalanan proses sosial yang dialami oleh Mirna 1 bulan yang lalu atau misalnya beberapa bulan yang lalu ya dengan kasus ini yang terjadi, dan kemudian di situ juga nanti saya punya keyakinan karena itu tempatnya sangat terlokalisasi sehingga memudahkan untuk bisa mendeteksi ya siapa yang akan menjadi yang diduga pelakunya ya. Dan kalau saja misalnya terjadi hubungan antara pelaku dengan korban, akan bisa dapat disimpulkan pengaruh-pengaruhnya seperti apa. Entah karena hubungan yang terganggu, ada konflik, ya. Konfliknya ada apakah konflik personal atau konflik keluarga atau konflik bisnis dan lain sebagainya. Itu dapat disimpulkan di dalam sebuah kesimpulan dari bagaimana menganalisis TKP, gitu ya. Jadi memang ini kalau dari segi medis kan atau dari segi teknis kedokteran atau mungkin kimia forensik bisa mendeteksi ya kira-kira faktor yang menyebabkan kematian. Ya, karena kita mengingat usia korban masih 27 tahun dan keterangan keluarga mengatakan tidak ada penyakit yang serius, penyakit yang berat diderita oleh almarhumah. Artinya memang ada penyebab lain yang menyebabkan korban ketika itu langsung bereaksi dan akhirnya meninggal dunia seperti itu. Betul. Jadi ini yang memang kalau dari segi ilmu kedokteran memang lebih ke arah pada bagaimana proses terjadinya kematian itu diteliti ya. Tapi dari segi kriminologis atau dari segi ilmu sosialnya melihat bagaimana ya hubungan interaksi antara pelaku dan korban ya. Baik. Prof waiters atau pelayan di kafe tersebut sempat mencoba 1 tetes kopi yang diminum almarhumah dan langsung kebas dan bereaksi yang lain. Sebegitu kuatkah zat yang ada di dalam minuman tersebut? Perbandingannya kan yang mungkin satu jumlahnya banyak tanpa dia sadari, cuma 1 tetes itu tidak sebanding 1. Jadi yang kalau rasa kebas dan sebagainya kemungkinan ada histeria saja ya kemungkinan. Artinya ada faktor psikologis? Ada faktor psikologis untuk itu ya. Sekali lagi, jadi 1 tetes itu kan udah mekanisme yang udah diencerin kan, jadi itu mungkin juga sebagian kan sudah terbuang ya di dalam atau di sekitar lantai. Artinya lebih kepada faktor sugesti di situ ya, dokter di situ ya? Ada seperti itu. Dan juga kan ketika ada keterangan juga mengatakan pada saat yang bersamaan juga minuman jenis tersebut dipesan oleh 3-4 pengunjung di kafe itu dan tidak ada masalah. Ya.
Seperti itu. Jadi ini memang lebih kepada faktor ada sesuatu di dalam minuman tersebut. Ya. Nah, sianida, seberapa batas toleransi yang bisa diterima oleh tubuh manusia jika memang di dalam zat tersebut adalah zat sianida? Ya, dia tentu saja dalam hal ini harus, jadi gini, sianida atau bukan sianida ini kan masih terbuka peluangnya ya. Jadi tentu saja harus dicek satu persatu. Walaupun sekali lagi data yang ada di TKP itu nanti harus dikonfirm masuk ke data yang ada di dalam tubuh. Kalau misalnya dalam sianida itu dosisnya termasuk kecil, jadi dia adalah satu kapsul itu kira-kira sekitar 150 mg atau 250 mg sudah cukup untuk mematikan satu manusia yang beratnya sekitar 50 kg. Jadi kita bisa membayangkan dan zat sianida itu juga mudah larut di dalam air seperti itu, Dok? Ya, jadi dia mudah larut dan juga, tapi dia memang ada baunya ya. Kalau itu sianida itu mirip kayak bau almond atau apel ya. Makanya itu ada semacam sensasinya yang dalam pemeriksaan itu juga nanti biasanya kita juga akan membaui apakah ada bau-bau yang khusus dari jenazah. Dan jika memang benar ada sianida itu akan lebih mudah terdeteksi di liver ataupun di bagian lambung, dokter ya? Lambung itu adalah bagian untuk transit awal, liver adalah bagian dia sudah masuk melalui pembuluh darah. Mestinya yang diambil adalah yang lebih pasti adalah di dalam hati ya, liver atau di dalam darah. Jika di hasil otopsi ditemukan lambung yang terluka, apa yang bisa menyebabkan lambung terluka, dokter? Zat seperti apa? Karena dia ada unsur asamnya dan unsur itunya yang membuat erosi ataupun pengelupasan selaput mukosa atau selaput lendir lambung. Jadi ada unsur pengelupasan dan juga perdarahan. Dan tidak ada zat lain yang mampu merusak selaput lambung kecuali sianida, seperti itu? Enggak, jadi itu tidak khas untuk sianida, tapi maksudnya memang dia ada campuran pembawanya itu yang sifatnya adalah basa ya, basa itu yang kadang-kadang merusak si lambung. Dan sianida itu dijual bebas, Dok? Lebih mudah diperoleh karena di industri dan untuk kepentingan fotografi dan sebagainya ada dipakai untuk itu. Dan sianida juga sebenarnya terdapat di alam bebas? Alam bebas ada, tapi tidak banyak. Baik. Gitu. Dan pemirsa Talk to iNews akan segera kembali dengan perbincangan misteri kematian Mirna Salihin. Usai pariwara, kami akan segera kembali menjumpai Anda.